C apa di situ C? Cerita. Dan sekarang ini Bapak Ibu sekalian di Indonesia, di dunia lagi tren yang namanya cerita, yang namanya storytelling. Doain saya pertengahan tahun 2015 saya akan keluarin buku tentang hal ini. Doain ya. Cerita. Orang seringkali Bapak Ibu sekalian ditawarin gini segala macam mau closing. Oke Bu, kalau gitu kita segera urus pembayaran ntar dulu. Ya. Ntar dulu, Dad. Gua ngomong dulu dah sama suami dulu. Seringkali seperti itu kan ya. Udah segala macam, contoh yang misal motor ya. Udah mau ntar dulu, Dad. Saya ngomong sama suami dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan variasi ya. Jangan kalau jualan asumsi mulu, nggak seru juga ya. Sekali-sekali pakai teknik cerita. Jadi gini, Bu Joko, nggak apa-apa. Kalau Ibu mau tanya suami dulu, yang minggu depan baru balik, nggak apa-apa. Cuma saya mau cerita aja Bu Joko. Cerita apa, Dad? Begini, kurang lebih Bu, sebulan yang lalu, ada customer saya yang beli motor. Sama kayak Ibu. Ibu-ibu udah mau beli, terus dia bilang, Dad, tunggu suami dulu dah. Ya, karena kan dia lagi keluar kota, entar minggu depan balik. Entar gue beli deh sama lu dah. Ya, akhirnya sebenarnya saya mau maksa untuk beli hari itu juga. Cuma karena nggak enak, ya udah saya bilang nggak apa-apa kalau ibu nggak beli. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Besoknya rate bunga naik, Bapak Ibu sekalian. Rate bunga naik, akhirnya pas minggu depan ibu itu mau beli, kita bilang rate bunganya naik, nggak bisa cicilan seperti itu. Ibu itu marah-marah sama saya. Bu, itu di luar wewenang saya. Soalnya rate bunga kan itu kan BI, naik nggak bisa. Nah, Ibu, saya terus terang nggak mau kejadian itu terjadi sama Ibu Joko. Ya emang kita nggak tahu sih Bu. Ya kalau besok tiba-tiba harga motor naik, mohon maaf ya Bu ya. Saya kan mesti ngikutin aturan dan kebijakan dari kantor. Nah, menurut saya kalau Bapak belum ada nggak apa-apa. Ibu DP dulu aja sekarang. Betul nggak? Toh nggak mengikat. Kalau Ibu nggak jadi, dipulangin DP-nya. Nggak ada resiko buat Ibu. Betul nggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita teknik closingnya pakai apa tadi? Cerita. Terus timbul pertanyaan. Dalam otak Anda saya tahu nih mulai kebaca. Dad, kalau gitu lu ngajarin gue bikin cerita bohong dong. Enggak. Jangan bikin cerita bohong Bapak Ibu sekalian. Haram hukumnya. Ya. Kalau gitu gimana caranya, Dad? Gue gak punya cerita. Gampang. Kalau Anda sekantor atau punya bos apa, tanya sama bos Anda. Bos punya pengalaman gak kalau begini ceritanya gimana? Oh, gue punya pengalaman begini. Nah, Anda pakai cerita bos Anda untuk ngomong. Bu, bos saya pernah cerita. Dia pernah kejadian kayak begini. Betul gak? Enggak bohong kita. Jadi jualnya diberkati sama Tuhan. Enggak bohong. Betul gak ya? Kan tadi yang bab kedua, integritas. Ya, integritas ya. Menjual dengan benar. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. C, cerita. Saran saya kumpulin cerita-cerita. Saya pun tukang ngumpulin cerita-cerita. Jadi kalau sales-sales bagus cerita, saya kumpulin. Anda baca buku ini banyak ceritanya. Karena apa? Memang cerita itu bagus sekali. Ini teorinya Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda meyakinkan orang doang dengan fakta-fakta, maka hanya otak kiri yang mikir. Tapi kalau menjelaskan dengan cerita, maka otak kiri bekerja, otak kanan bekerja, dua-duanya cerita, ya, dan dia lebih mudah memahaminya. Makanya Bapak Ibu sekalian, semua pelajaran agama apapun, semua kitab suci banyak isi cerita, betul gak? Itu kekuatan cerita. Ngajar anak, mesti benar hidupnya, nggak boleh durhaka. Nggak percaya anak, ceritain si maling kundang, langsung ingat kalau durhaka jadi batu, betul ya? Cerita, betul ya? Cerita itu kuat sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas Anda pulang dari sini bikin cerita yang banyak, ya, cerita yang banyak, ya. Jangan bohong ya Bapak Ibu sekalian ya, nggak boleh bohong. Bikin cerita, tanya orang lain, kumpulin cerita yang Anda pernah alamin, ya. Jadi kalau bohong nggak boleh. Ya. Terakhir, yang ketiga, yang selanjutnya D. D apa itu D? Coba colong D situ. 2 pilihan. Kok 2 pilihan Pak? Nggak boleh 3, 4, 5. Bukan makin banyak makin bagus. Nggak boleh. Bayangin begini. Jualan produk. Bu, seperti ini semua segala macam ya. Kalau menurut saya, jadi saya mesti ngambil mana? Kalau menurut saya Bu ya, ini kita ada 100 item kita. Ibu pilih deh 10. Yang mana yang bagus terserah Ibu. Orang semakin dikasih pilihan, semakin mabok Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Apalagi 10. Aduh pusing. Ntar tanya Bapak dulu dah. Pusing. Tapi kalau kasih 2 pilihan. Terus jadi gimana? Bu, saran saya sih ya. Kita memang ada macamnya ada 10-20 macam. Tapi buat Ibu, saran saya ada 2 pilihan. Kalau yang A, yang B. Kasih 2 pilihan. Ketika 2 pilihan, mau nggak mau dia harus pilih. Ketika mau kirim barang jadi gimana? Bu, kalau gitu, semua udah oke ya. Nanti barangnya mau dikirim ke rumah atau ke kantor?
Mau nggak mau dia nurut. Kalau nggak ke rumah, ke kantor, betul nggak? Kekirim ke tempat lain, ya bisa jadi ya. Cuma kasih dua pilihan. Kasih pilihan. Bu, jadi bayarnya mau cash atau kredit? Ya, jadi kasih pilihan. Dengan kasih pilihan, dua pilihan, mau nggak mau dia ikut kita. Kalau banyak dia mabok. Pokoknya jangan lebih dari dua. Ya, dua aja. Ya, kalau tiga dia pusing sendiri. Yang mana ya? Yang mana yang nggak jadi lagi ya? Kelamaan mikir. Jadi kasih dua pilihan aja. D. E itu apa? Empati. Sales paling susah belajar soal empati. Karena sales yang penting jualan, yang penting achieve target. Bodoh amat perasaan lu, betul ya? Yang penting bonus gua udah masuk. Ini bahaya. Empati itu adalah saya merasakan. Saya merasakan. Jadi bahwa sekarang pasti nggak mau gini-gini, Dad. Gua sih mau beli, tapi masalahnya begini. Dolarnya naik terus, sekarang udah 12.000, besok naik. Ntar dulu dah. Bu, saya ngerti perasaan ibu. Iya, yang penting itu dulu kata-katanya ya. Saya ngerti perasaan ibu ya. Kan empati ya. Saya ngerti. Kalau ibu beli sekarang, ibu takut dolar naik atau turun, betul gak? Saya ngerti. Tapi bu, masalahnya dalam bisnis. Ada gak yang bisa kita prediksi? Bisa tahu gak besok dolar naik apa turun? Nggak tahu bu. Kalau dolarnya turun besok, kalau naik bu, saya ngerti memang nggak gampang. Tapi bu, namanya kita orang dagang. Minimal ibu ambil sedikit dulu kuantitinya. Yang penting ibu jangan sampai nggak ada barang, nggak bisa jualan, repot juga. Jadi saya ngerti apa yang ibu alamin. Saran saya sih, ibu ambil aja secukupnya dulu. Nah, begitu ya. Jadi kalau empati itu mesti ngomongnya apa? Bahasa yang pertama apa? Saya ngerti bu, saya ngerti ya. Saya ngerti pak apa yang bapak alami ya, gitu ya. Saya jadi itu menempatkan diri sama, saudara ya. Mengerti, saya ngerti apa yang ibu rasakan. Nggak gampang. Tapi bu, ya kita ngomong tapi bu. Di situ ada contohnya, detail ya. Sip. Jadi ini A, B, C, D, E. Ulang supaya ingat. A itu apa? Asumsi. B itu apa? Biarin aja lah, biarin aja ya. C itu apa? Cerita. D itu apa? Dua pilihan. Yang terakhir, empati. Ya.